it's never too late to start something new. Gak pernah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Meskipun umur 40 tuh kalau mau mulai sesuatu yang baru juga why not gitu. Itu di sini tuh tidak linear dan itu tuh susah banget untuk dapat kerja full time. Dan aku tuh ditolak sama beratus-ratus perusahaan ya. Sampai akhirnya aku memutuskan oke, fine, aku akan apply untuk Ausbildung dan aku dapat Ausbildung. Dan di situ sih pahit-pahitnya itu yang nggak aku share ke teman-teman, ke banyak orang gitu ibaratnya, karena kayak I keep it for myself. Bisa diceritain nggak Kak seperti apa rutinitas Kak Lala sebagai peserta Ausbildung di bidang finance dan accounting? Aku kebetulan harus selalu ke kantor, kecuali kalau ada hal-hal yang bisa bikin aku kerja di rumah, WFH. Itu ya seperti biasa ya, aku ke kantor, terus aku kadang-kadang ada meeting, kalau nggak aku les bahasa Jerman juga, karena kantor aku ngebiayain aku ekstra les bahasa Jerman. Aku lebih ke diskusi sih sama supervisor aku tanya-tanya kayak kalau ada kasus A aku harus ngapain, kalau ada kasus B aku harus ngapain, dan banyak banget sih insight dari supervisor aku, dan dia selalu ada untuk bantuin aku kalau aku kesulitan gitu. Dan sekarang sih aku udah bisa lumayan kerja mandiri ya, jadinya aku nggak terlalu banyak nanya kayak dulu gitu. Role aku tuh lebih ke ngurusin invoice, misalnya ada invoice masuk, ada invoice keluar, atau aku harus request untuk ngeluarin invoice gitu-gitu sih. Lebih ke accountingnya so far, tapi aku juga nyenggol finance sedikit gitu. Masalah pajak juga, macam-macam deh pokoknya. Banyak. Oke. Nah di satu kantor itu apa ada orang Indonesia juga atau emang kayak di kantornya Kak Lala nih kayak ibaratnya gue sendiri nih yang orang Indo atau gimana? Ada kan, kalau untuk kantor aku kan ada 30 cabang di Jerman kebetulan. Untuk di cabang yang aku sekarang kerja itu tuh ada teman Jerman aku juga kerja di situ. Aku yang refer dia ke manajer aku, jadi kita kerja bareng basically. Terus sebelumnya ada juga orang Indonesia, dan aku juga sempat kenal sama orang ini, tapi dia udah resign dan dia udah pindah ke kantor lain. Dan ada satu lagi, waktu itu aku kenalan sama orang Singapura tapi kakaknya orang Indonesia, dan sekarang dia juga udah resign sih. Cuma aku sempat ngobrol gitu, dia tiba-tiba nyapa aku pakai bahasa Indonesia karena ngeliat nama aku kayak gitu waktu lagi acara kantor. Gitu. Oh, wow, luar biasa, seru banget. Nah, tapi kalau misalnya nih, saran dari Kak Lala sendiri buat orang Indonesia mungkin yang lagi mempertimbangkan untuk pindah ke Jerman, kan Kak Lala sendiri kan ibaratnya udah kayak senior ya, maksudnya yang udah lama juga stay di Jerman gitu. Ada nggak sih Kak saran dari Kak Lala gitu? Ini untuk orang Indonesia yang mempertimbangkan pindah ke Jerman. Menurut aku harus benar-benar improve bahasa Jermannya sih. Itu penting banget. Ini di bidang apapun ya, mau kerja, mau au pair, atau mau Ausbildung, itu sangat penting biar nggak se-struggle aku gitu. Terus ini sih karena aku tahu sih emang kita bisa survive juga misal ada dengan bahasa Inggris di Jerman. Cuma untuk kehidupan sosial itu sangat lebih baik dan lebih bermanfaat kalau kita bisa bahasa Jerman. At least yang basic juga nggak apa-apa, dan biar kitanya nggak, misalnya customer service ini tuh galak banget ya, kita tuh bisa galakin balik kalau emang kita nggak salah kayak gitu dalam bahasa Jerman. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu tuh kayak kurang gitu, karena dia ngerasa kayak kita tetap orang luar gitu dianggapnya. Tapi kalau kita udah bisa ngomong bahasa Jerman untuk ngebales dia gitu, itu menurut aku lebih membantu juga gitu. Oh iya, jadi ibaratnya seenggaknya tuh kita bisa komunikasi gitu ya, karena kan di Jerman gitu ya, untuk dalam hal apapun, pekerjaan atau apapun gitu ya Kak. Ya. Terus kalau aku mau masuk ke, tapi sebelumnya nih aku nanya dulu, berarti Kak Lala nih yang kerja di join Ausbildung ini tuh udah berapa lama Kak? Aku udah mau 2 tahun, tapi aku akan, kan Ausbildung maksimal 3 tahun untuk di bidang aku. Tapi aku mau memperpendek durasi jadi 2,5 tahun. Jadi sekarang basically aku udah tahun terakhir gitu. Karena aku masih ada sisa 10 bulan lagi. 10 bulan lagi untuk aku lulus kayak gitu. Oh, oke. Oke. Berarti yang harusnya 3 tahun terus jadi
Kak Lala tuh mau mempersingkat ya istilahnya jadi cuma oh, oke. Nah, kalau aku masuk ke segmen real talk kali ya gitu. Buat orang yang mungkin sekarang tuh lagi ngerasa dirinya stuck entah di karir atau hidupnya gitu. Nah, ada nggak sih saran atau motivasi dari Kalala gitu? Menurut Kalala tuh mereka harus mulai dari mana gitu? Menurut aku ngobrol sama teman dekat itu penting banget karena aku juga sempat merasa stuck waktu aku udah di sini dan aku curhat ke teman aku dan dia ngasih aku banyak banget saran untuk apa yang aku bisa lakuin di step-step selanjutnya gitu biar aku nggak stuck terus gitu. Dan menurut aku punya teman dekat tuh penting banget ya jadinya untuk terutama yang memiliki pengalaman yang sama gitu. Seperti aku di sini, aku juga curhat ke temen yang dulu juga mulainya kayak aku dari nol, dari oper dulu, terus dia juga FSZ juga dan dia Ausbildung, jadinya aku nanya ke dia dan aku banyak curhat ke dia gitu. Gitu sih. Dan Ya, jadi setelah dapat motivasi dari temen juga kayak harus memotivasi diri sendiri dong, kayak masa mau stuck aja gitu, harus ngelakuin sesuatu yang bisa apa ya, ya ada daya juang deh intinya dari diri kita sendiri juga gitu. Meskipun udah dikasih alright. motivasi gitu. Sip, alright. Iya berarti ya punya temen deket yang gimana saling terbuka, komunikasi. Maksudnya kan at least kita jadi ngerasa kayak gue nggak sendiri nih gitu ya, berjuang bareng-bareng. Terus ya abis itu tetap memotivasi diri sendiri juga karena gimana pun balik laginya ke diri sendiri lagi ya Kak. Oke. Iya, biar. Oke Kak, ini udah ke segmen terakhir nih. Kalau boleh nggak sih Kak satu pesan buat orang yang lagi di fase starting over gitu, yang mungkin dia juga lagi berjuang lah untuk hidupnya gitu. Ada nggak satu pesan dari Kak Lala? It's never too late to start something new. Gak pernah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Karena emang sih terutama di Indonesia ya ngerasa kayak aduh udah 25 tahun nih masa mau stuck di sini. Maksudnya kayaknya gue udah nggak bisa nih menjalani sesuatu yang baru atau memulai sesuatu yang baru, udah terlalu tua dan lain-lain gitu. Itu tuh enggak banget gitu. Kayak meskipun umur 40 tuh kalau mau mulai sesuatu yang baru juga why not gitu. Kayak ikutin passion, ikutin peluang, itu penting banget. Jadinya jangan pernah berkecil hati dan merasa kayak aduh kayaknya gue gak akan bisa deh. Itu bisa selama punya daya juang, motivasi yang tinggi, dan juga banyak research tentang hal yang mau kita lakuin juga gitu biar ada hasilnya gitu. Wow, luar biasa. Iya bener sih kayak ibaratnya masa gue mau gini-gini aja, paling nggak improve gitu ya. Oke. Nah ini oke deh, ini terakhir banget. Aku pengen Kalala tuh kasih satu, ibaratnya kayak satu kata ya, atau satu kalimat yang menggambarkan perjalanan Kalala selama ini. Ada ya? Satu kata atau satu kalimat ya? Sebentar. Yang menggambarkan perjalananku selama ini naik turun. Itu sih benar-benar kejadian banget di aku gitu. Kayaknya semuanya juga ngalamin, terutama nggak cuma yang orang-orang di sini ya, cuma maksudnya di orang-orang di Indonesia juga dong pasti hidupnya juga pasti ada naik dan turunnya kayak gitu. Ya, jadi kayak through ups and downs ya, gitu namanya juga hidup gitu ya Kak, mau gimana pun jalanin aja lagi, terobos aja lah ya, gitu ibaratnya Kak. Wow, oke, thank you so much Kak Lala. Jujur ya, ini cerita-cerita insight-nya juga bukan cuma jadi insight, tapi jadi inspiratif juga ya, gitu, karena ceritanya real banget. Terus semoga cerita dan insight Kak Lala bisa bikin banyak orang gak merasa dirinya tuh sendirian dalam prosesnya. Amin. Gitu. Semoga ya. Dan thank you juga, amin pasti Kak. Dan thank you juga buat kalian yang udah dengerin. Semoga dari video ini bareng aku sama Kak Lala itu bisa ngasih motivasi dan insight buat teman-teman supaya lebih semangat lagi menjalani apapun dream kalian ibaratnya gitu. So, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen karena there's entertainment di setiap hari Jumat akan selalu upload video terbarunya dengan guest-guest yang luar biasa pastinya. So, sekali lagi aku mau ucapin thank you so much buat Kak Lala sudah mau join sebagai guest di
podcast kali ini. Makasih juga Ara udah ngundang Oke. aku. Oke, thank you so much Kak Lala dan bye.